Ada 3 jenis komputer utama. 1. Komputer desktop. Komputer desktop adalah komputer yang dirancang untuk digunakan di satu tempat. Mereka biasanya memiliki layar, keyboard, dan mouse yang terpisah. Komputer desktop biasanya lebih kuat daripada komputer laptop, dan mereka sering digunakan untuk pekerjaan berat seperti game, pengeditan video, dan desain grafis. 2. Komputer laptop. Komputer laptop adalah komputer portable yang dapat dibawa kemana-mana. Mereka biasanya lebih kecil dan lebih ringan daripada komputer desktop, dan mereka memiliki layar, keyboard, dan mouse yang terintegrasi. Komputer laptop biasanya kurang kuat daripada komputer desktop, tetapi mereka cukup kuat untuk sebagian besar tugas umum seperti browsing web, mengedit dokumen, dan menonton video. 3. Komputer server. Komputer server adalah komputer yang dirancang untuk melayani permintaan dari banyak pengguna atau perangkat lain. Mereka biasanya lebih kuat daripada komputer desktop atau laptop, dan mereka memiliki banyak penyimpanan dan memori. Komputer server digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menjalankan situs web, menyimpan data, dan memproses transaksi. Selain ketiga jenis komputer utama ini, ada juga beberapa jenis komputer lainnya, seperti 1. Komputer mainframe. Komputer mainframe adalah komputer yang sangat kuat yang digunakan oleh perusahaan besar atau organisasi pemerintah. 2. Komputer super. Komputer super adalah komputer yang sangat cepat dan kuat yang digunakan untuk pekerjaan ilmiah atau teknik yang intensif. 3. Komputer embedded. Komputer embedded adalah komputer yang dirancang untuk digunakan dalam perangkat lain, seperti mobil, peralatan industri, dan peralatan rumah tangga. Dari 3 jenis komputer utama di atas, komputer memiliki beragam berdasarkan ukuran, fungsi, dan tujuan penggunaannya. Berikut adalah beberapa jenis komputer yang umum. 1. Berdasarkan ukuran. 1. Desktop. Komputer stasioner dengan komponen utama yang terpasang pada casing besar. Biasanya memiliki layar, keyboard, dan mouse yang terpisah. 2. Laptop. Komputer portable dengan layar, keyboard, dan touchpad yang terintegrasi. Lebih kecil dan ringan dibandingkan desktop. 3. Tablet. Perangkat mobile dengan layar touchscreen yang lebih besar daripada smartphone. Lebih fokus pada penggunaan multimedia dan hiburan. 4. Smartphone. Perangkat mobile dengan layar touchscreen, kemampuan komunikasi, dan akses internet. Lebih kecil dan portable dibandingkan tablet. 2. Berdasarkan fungsi. 1. Server. Komputer yang dirancang untuk menyediakan layanan kepada pengguna lain di jaringan. Misalnya, server web, server email, server database. 2. Workstation. Komputer yang dirancang untuk tugas komputasi yang intensif, seperti pemodelan 3D, desain grafis, dan pemrosesan video. 3. Mainframe. Komputer besar yang digunakan untuk tugas komputasi skala besar, seperti pemrosesan transaksi keuangan dan manajemen data. 4. Superkomputer. Komputer yang memiliki kemampuan komputasi paling tinggi dan digunakan untuk penelitian ilmiah, pemodelan cuaca, dan simulasi kompleks. 3. Berdasarkan tujuan penggunaan. 1. Komputer pribadi. Komputer yang dirancang untuk penggunaan pribadi, seperti browsing internet, bermain game, dan mengolah dokumen. 2. Komputer bisnis. Komputer yang dirancang untuk penggunaan bisnis, seperti manajemen data, email, dan komunikasi. 3. Komputer pendidikan. Komputer yang dirancang untuk penggunaan pendidikan, seperti pembelajaran online, penelitian, dan simulasi. 4. Komputer medis. Komputer yang dirancang untuk penggunaan medis, seperti diagnosis, pemodelan, dan perawatan pasien. 4. Berdasarkan arsitektur. 1. Arsitektur von Neumann. Arsitektur komputer yang paling umum, di mana CPU mengakses data dan instruksi dari memori yang sama. 2. Arsitektur Harvard. Arsitektur komputer yang memiliki memori terpisah untuk data dan instruksi, memungkinkan akses yang lebih cepat. 5. Berdasarkan sistem operasi. 1. Windows. Sistem operasi yang paling populer untuk komputer pribadi dan bisnis. 2. macOS. Sistem operasi yang digunakan oleh komputer Apple. 3. Linux. Sistem operasi open source yang tersedia dalam berbagai distribusi. Jenis komputer yang tersedia sangat beragam, dan pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaan.